Penemuan transistor merevolusi peradaban manusia seperti melebihi teknologi lain. Di jantung smartphone terdapat prosesor. Dan prosesor ini menampung sekitar 2 miliar transistor. Apa yang dilakukan perangkat yang sangat kecil ini? Bagaimana cara kerjanya? Transistor dapat bertindak seperti saklar tanpa bagian yang bergerak. Transistor dapat memperkuat sinyal yang lemah. Bahkan, amplifikasi adalah fungsi dasar dari sebuah transistor. Pertama, mari kita pahami dasar dari transistor. Kami akan kembali ke bagian aplikasi nanti. Transistor terbuat dari semikonduktor seperti silikon. Setiap atom silikon terikat dengan 4 atom silikon yang berdekatan. Silikon memiliki 4 elektron dalam kulit valensinya. Mari ganti atom silikon ini dengan 4 smiley. Setiap smiley memegang 1 elektron. Masing-masing elektron ini digunakan untuk berbagi dengan atom silikon yang berdekatan. Hal ini dikenal sebagai ikatan kovalen. Saat ini, elektron berada di pita valensinya. Jika silikon murni harus menghantarkan listrik, elektron ini harus menyerap energi dan menjadi elektron bebas. Dengan demikian, silikon murni akan memiliki konduktivitas listrik yang rendah. Teknik yang disebut doping ini digunakan untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Misalnya, Anda menyuntikkan fosfor dengan 5 elektron valensi. 1 elektron akan bebas bergerak dalam sistem. Ini dikenal sebagai doping tipe N. Di sisi lain, jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi, akan ada 1 elektron yang berada dalam posisi kosong. Posisi kosong ini dikenal sebagai lubang, dan elektron terdekat dapat mengisi lubang ini kapan saja. Gerakan elektron ini divisualisasikan sebagai lubang yang bergerak ke arah yang berlawanan. Kami akan menyebutnya doping tipe P. Jika Anda menggunakan wafer silikon dengan cara berikut, maka terciptalah sebuah transistor. Tetapi jika Anda benar-benar ingin memahami cara kerja transistor, kita harus mengerti dengan jelas tentang apa yang terjadi pada level elektron dari komponen yang lebih mendasar, dioda. Sebuah dioda terbentuk ketika Anda menyebut satu bagian dari silikon sebagai tipe P dan bagian lainnya sebagai tipe N. Sesuatu yang sangat menarik terjadi pada batas sambungan N dan P. Elektron yang melimpah di sisi N akan memiliki kecenderungan alami untuk bermigrasi ke lubang yang tersedia di sisi P. Ini akan membuat batas sisi P sedikit bermuatan negatif dan sisi N sedikit bermuatan positif. Medan listrik yang dihasilkan akan menentang migrasi alami elektron lebih lanjut. Jika Anda memasang sumber listrik eksternal ke seluruh dioda seperti yang ditunjukkan, sumber listrik akan menarik elektron dan lubang. Aliran listrik tidak mungkin terjadi dalam kasus ini. Namun, jika Anda membalik hubungan listrik, situasinya akan sangat berbeda. Asumsikan bahwa sumber listrik memiliki tegangan yang cukup untuk mengatasi potensi penghalang. Anda bisa melihat bahwa elektron akan didorong oleh terminal negatif. Ketika elektron melewati potensial penghalang, elektron akan kehabisan energi dan akan dengan mudah menempati lubang di daerah P. Tetapi karena daya tarik terminal positif, elektron ini kini dapat melompat ke lubang di dekatnya di wilayah P dan mengalir melalui sirkuit eksternal. Ini dikenal sebagai bias maju dari dioda. Ingat saja prinsip sederhana dioda ini, maka Anda akan memahami pengoperasian transistor dengan sangat mudah. Sekarang, kembali ke transistor. Perhatikan bahwa lapisan P sangat tipis dan ringan. Anda dapat dengan mudah melihat bahwa transistor pada dasarnya adalah 2 dioda yang disusun berlawanan. Jadi, dengan cara apapun Anda menghubungkan sumber listrik, satu dioda akan selalu menjadi bias terbalik dan memblokir aliran listrik. Ini berarti transistor dalam keadaan mati. Sekarang, mari kita hubungkan catu daya kedua seperti yang ditunjukkan.
catu daya harus memiliki tegangan yang cukup untuk mengatasi potensial penghalang. Jadi, ini hanyalah dioda bias maju. Dengan demikian, sejumlah besar elektron akan dipancarkan dari wilayah N. Sama seperti pada dioda, beberapa elektron akan bergabung dalam lubang dan melompat melintasi lubang yang berdekatan dan mengalir ke base. Tetapi ada lebih banyak elektron yang telah menyeberang ke sisi P. Apa yang akan dilakukan elektron-elektron yang tersisa ini? Mari sejenak pikirkan. Elektron yang tersisa akan tertarik oleh terminal positif dari sumber listrik pertama dan akan mengalir lurus seperti yang ditunjukkan. Perhatikan bahwa daerah P sangat sempit yang memastikan bahwa tidak ada elektron yang tersisa mengalir ke terminal positif dari sumber listrik kedua. Singkatnya, arus basi kecil diamplifikasi ke arus kolektor tinggi. Anda dapat dengan mudah menghubungkan penamaan terminal transistor dengan sifat aliran elektron. Jika Anda dapat meningkatkan arus basis, arus kolektor akan meningkat secara proporsional. Ini adalah kasus yang jelas dari amplifikasi saat ini. Jenis transistor yang telah kita bahas disebut transistor sambungan bipolar. Mari ganti transistor contoh ini dengan yang realistis. Anda bisa meningkatkan amplifikasi dengan menambahkan satu lagi transistor. Transistor basis ini terhubung dengan emitor transistor pertama. Jika Anda memasukkan sinyal berfluktuasi lemah pada inputnya, seperti pada mikrofon, Anda akan mendapatkan sinyal yang diperkuat di pengeras suara. Hal menarik lainnya yang dapat Anda catat tentang rangkaian dasar ini adalah transistor dapat menyala atau mati tergantung pada nilai tegangan yang diberikan. Di sini, transistor bertindak sebagai saklar. Bagian dari transistor ini membuka pintu ke dunia elektronik digital dan memori digital. Menggunakan 2 BJT, Anda dapat membuat elemen memori dinamis dasar komputer buka tutup. Untuk mengetahui lebih banyak tentangnya, silakan tonton video transistor berfungsi sebagai saklar. Dan jangan lupa untuk mendukung kami di Patreon. Terima kasih.